Welcome back to Bagi Cerita. Hari ini gue kasih judul untuk pembahasan kali ini adalah menguasai pikiran. Kita tahu pikiran kita secara kasat mata, nggak mungkin kasat mata juga ya. Pikiran kita tuh secara umum itu bisa dibilang kayak sesuatu mungkin yang remeh ya, cuma di pikiran lu doang. Apalagi kalau orang mimpinya mimpi buruk, selalu itu cuma bunga mimpi, itu cuma ya udahlah biarin aja lah kayak gitu. Sepertinya mudah sekali untuk orang kasih solusi yang berkaitan dengan masalah-masalah di pikiran. Tapi kita harus akui juga kalau ada banyak masalah yang timbul karena masalah di pikiran kita yang kita nggak mampu untuk kontrol, yang akibatnya sangat buruk dan diperparah lagi dengan lingkungan atau circle kita, pertemanan kita yang cenderung tidak punya empati ketika kita memiliki problem di pikiran kita ini. Kalau mungkin gue tanya, kalau boleh gue tanya sama kalian, pernah nggak merasa depresi, frustasi, stres? Stres yang gue maksud bukan stres kayak, aduh stres nih kerjaan gue banyak, bukan. Stres yang benar-benar sebuah perasaan atau sebuah feeling yang menekan kita sangat kuat sampai kita tuh nggak tahu mesti ngapain lagi. Kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Stres seperti itu yang gue tanyain. Pernah nggak ngalamin itu semua? Pernah nggak berpikir kayaknya nggak ada orang yang bisa ngerti kita? Kayak kita sendirian di dunia ini gitu. Kayak nggak ada yang ngerti gue. Pernah nggak merasa kayak diperlakukan tidak sebaik orang lain? Kita kalau lagi ngumpul, kalau sama yang lain, wah langsung kayak, woi baik gitu pokoknya semua perlakuan. Giliran kita yang datang, kita tidak mendapat perlakuan yang sebaik itu. Pernah ngalamin itu? Gue cuma berani jujur di sini, gue pernah ngalamin itu. Gue pernah diperlakukan dengan seperti itu. Makanya ketika gue dulu di dunia gereja, gue ini sering keluar pindah-pindah gereja gara-gara hal-hal itu. Karena gue pikir, wah gue udah kasih yang terbaik buat gereja ini, gue kasih yang apa yang bisa gue kasih. Kadang-kadang gue bisa Senin ketemu Senin hanya untuk membantu pelayanan di gereja, tapi yang dapat reward orang lain, yang dibilang terima kasih orang lain. Semua ini bisa berjalan karena orang lain, bukan gue. Seolah-olah gue nggak pernah bantu apa-apa di situ. Makanya gue sering pindah gereja. Gue juga sering pindah pertemanan karena gue ngerasa nggak fair. Gue udah berusaha baik sama semuanya. Gue udah berusaha memberikan sesuatu yang bisa gue kasih ke mereka. Tapi balasannya apa? Enggak. Orang lain yang lebih didahulukan atau orang lain yang lebih dipentingin gitu. Padahal kita udah berusaha. Gue udah berusaha sebaik-baiknya untuk jadi orang yang bisa diterima di sebuah lingkungan itu. Nah itu yang gue alamin dulu. Pernah nggak kalian ngalamin hal seperti itu? Depresi lah, frustasi, berpikir tidak ada orang yang bisa mengerti, diperlakukan dengan tidak adil karena tidak diperlakukan seperti sebaik mereka memperlakukan orang lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bukan orang kaya ya, kadang-kadang wah orang kaya tuh kalau udah berada dalam satu kumpulan tuh kentutnya aja merdu gitu ibaratnya. Sedangkan kita yang bukan orang kaya kadang-kadang berbicara sebijak apapun, wah dianggap kayak kentut. Kayak gitu. Pernah nggak teman-teman kalian merasakan hal seperti itu? Dan pikiran negatif yang lain yang mungkin gua nggak sebutin di sini, kemudian berakhir pada satu solusi, yaitu bunuh diri. Gue kayak gini percuma hidup, gue percuma kayak nggak ada lagi yang sayang sama gue, kayaknya nggak ada orang lagi yang bisa ngertiin gue. Dan akhirnya gue cuma terpikir satu solusi, kalau mati enak kali ya. Kalau gue nggak ada di dunia ini, mungkin beban gue bisa berkurang kali, atau beban gue bisa hilang kali ya. Nah akhirnya banyak dari mereka, orang-orang itu melakukan solusi ini, yaitu bunuh diri. Kalau boleh jujur teman-teman, pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Atau justru pernah melakukan itu tapi mungkin nggak sampai mati, atau gagal mati mungkin. Nah, itu banyak terjadi. Dan gue sendiri, gue bangun sebuah komunitas
Basicnya adalah karena gue mendengar bahkan melihat berita baik itu sosial media ataupun di share di grup-grup WhatsApp tentang bagaimana ada anak sekolah, siswa sekolah ini, siswa sekolah itu bunuh diri. Kenapa? Gak kuat terima tekanan. Gak kuat sama perlakuan dari orang tuanya. Rata-rata orang tua sih. Kalau yang kasusnya anak sekolahan bunuh diri ya gue juga bingung kenapa sih orang tua tuh tega banget ya. Kayak neken-neken anaknya, ngebanding-bandingin anaknya. Seolah-olah anaknya itu, pokoknya anak gue lebih payah deh daripada anaknya orang lain. Seolah-olah seperti itu. Apakah kebahagiaan anak gak pernah dipikirin selain dari kebahagiaan orang tuanya? Atau orang tuanya berpikir kayak gini, papa dan mama tuh melakukan ini untuk kebahagiaan kamu. Coba pikirin baik-baik, apakah benar mereka bahagia dengan perlakuan orang tua seperti ini? Kalau mungkin ada orang tua yang melihat atau mendengar pembicaraan ini, coba pikirin baik-baik, apakah benar yang kalian katakan semua yang kalian lakukan adalah untuk kebahagiaan anak kalian? Apakah benar hal itu membahagiakan anak kalian? Gue juga melihat ada banyak kelakuan aneh dunia zaman sekarang ini. Banyak hal yang aneh di dunia ini. Apalagi sejak muncul istilah-istilah kayak ada kaum milenial, ada kaum generasi Z, dan muncul lagi istilah-istilah lain yang sebenarnya itu istilah kalau dicari artinya itu sebenarnya sama aja kayak yang lain, kayak sama aja gitu istilahnya, hanya saja penyebutannya jadi berbeda hanya karena yang menyebutnya orang yang berbeda, padahal mah sama aja gitu dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari gue masih kecil juga udah ada, cuma istilahnya berbeda. Nah, beberapa kelakuan aneh dunia zaman sekarang ini diantaranya. Yang pertama tuh menaruh sebuah standar yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Lucunya standar seperti ini banyak diterima sama masyarakat luas. Kenapa? Karena viral. Hanya karena viral semua yang dikatakan orang atau dunia ini yang menjadi sebuah kayak patokan. Ya makanya gue sebutnya sebuah standar. Itu langsung semua pada ngikutin, semua langsung pada setuju. Hanya karena viral. Bukan karena benar. Hanya karena viral. Contohnya apa standar yang tidak bertanggung jawab? Misalnya gini, cantik itu harus putih. Hello, bagaimana dengan teman-teman kita di Indonesia belahan timur sana? Teman-teman kita yang orang Kupang, orang Papua, orang NTT, orang Flores. Kalau mereka mengiyakan standar cantik itu adalah putih, berarti teman-teman kita yang di Nusa Tenggara Timur itu, teman-teman yang di belahan Indonesia belahan timur itu, sampai salah ngomong kan gue, itu mereka akan frustasi seumur hidupnya. Karena mereka gak akan pernah bisa cantik. Kenapa? Karena mereka tidak putih. Ada satu artis yang terkenal sampai hari ini. Beliau sudah meninggal, sudah almarhum. Karena karyanya yang keren banget, gue pun suka sama karyanya. Tapi orang ini sampai akhir hidupnya kehilangan identitas dirinya. Kenapa? Karena patokan orang yang keren atau cantik atau tampan itu adalah putih kulitnya. Siapa artis itu? Michael Jackson. Dia orang Afrika, orang negro, rambutnya afro yang kayak brokoli gitu. Supaya bisa kelihatan keren, supaya bisa kelihatan lebih Hollywood barangkali, dia harus menyuntikkan obat-obatan tertentu ke dalam kulitnya supaya kulitnya jadi lebih putih, rambutnya tidak afro, tidak keribo gitu loh. Sampai matinya. Di berita disiarkan bagaimana dia kondisi dia ketika mati. Waduh, kulitnya udah kayak tisu katanya, udah kayak kertas. Pengaruh dari obat-obatan. Seumur hidupnya dia harus mengkonsumsi obat dan menyuntikkan berbagai macam obat supaya untuk mempertahankan warna kulitnya itu. Kenapa? Karena standar yang taruh cantik itu putih. Kalian boleh lihat iklan-iklan mau dari TV kayak mau dari YouTube Ads. Kalian kalau lihat ada merek-merek pemutih tertentu, merek-merek kecantikan selalu bilang membuat kulit lebih putih, lebih bersinar, lebih glowing.
Emang kenapa kalau kulitnya hitam? Atau kenapa emang kalau kulitnya coklat? Siapa kalian sampai kasih standar kalau cantik itu putih? Bukankah mereka-mereka yang orang kapitalis? Supaya apa? Ya supaya laku lah obatnya. Sekarang gini, bayangin. Negara kapitalis yang paling ternama, kita bisa bilang itu kan negara barat, Amerika khususnya. Mereka mengeluarkan sebuah produk, merek tertentu lah ya, mungkin kalian yang sering yang ngikutin produk-produk kecantikan lebih ngerti lah. Mereka mengeluarkan produk lalu dengan jargon membuat kulit lebih putih dalam 2 minggu. Membuat kulit lebih putih, lebih bagus, lebih maskulin, lebih feminin, dan sebagainya. Tapi perhatiin, orang-orang barat sendiri, mereka senangnya ke pantai. Buat apa? Menghitamkan kulit. Lah kita, yang udah hitam, katakan gitu, udah gelap, malah kepengen putih. Padahal dari orang-orang dari negara pembuat produk tersebut aja, mereka suka menghitamkan kulit. Bukan sesuatu yang aneh ketika viral kita malah setuju kalau cantik itu harus putih. Atau yang lain deh, keren itu six pack. Ada orang-orang, gak usah ngomong buncit dah. Ada orang-orang yang memang gak bisa six pack aja, ya udah kurus aja udah. Atau badannya ya rata aja udah. Tapi kalau pakai patokan keren itu six pack, teman-teman kita yang mungkin badannya nggak six pack gimana? Yang badannya mungkin gemuk. Berarti mereka nggak keren gitu. Nah, kerennya kenapa harus dari six pack sih? Sorry aja. Ada juga banyak kok orang-orang yang six pack tapi otaknya rada-rada konslet gitu. Ada gitu. Kenapa harus dibilang keren itu harus six pack? Karena viral, terkenal lagi. Makanya kan banyak orang sekarang berlomba-lomba kan untuk bagaimana mendapatkan badan six pack dalam waktu sekian hari lah, sekian minggu lah. Bagaimana bisa mendapatkan tubuh ideal hanya dengan telur. Bagaimana bisa membentuk otot tangan, otot perut hanya dengan push up. Kalian bisa lihat di YouTube itu banyak banget tips-tips seperti itu. Kenapa? Viral. Dan mereka setuju. Kalau keren itu harus six pack. Bagaimana dengan orang yang dari awal, dari kecil sudah sakit-sakitan sehingga mereka nggak bisa olahraga. Jadi badannya nggak mungkin six pack dong. Nggak mungkin dong. Bagaimana? Mereka nggak keren gitu. Kita ambil contoh yang paling parah ya. Stephen Hawking. Orang paling pinter mungkin pada zamannya. Emangnya dia six pack? Enggak. Dia di kursi roda seumur hidupnya. Tapi buat gue dia keren. Kenapa? Keren karena dia pinter banget. Tapi kalau orang bilang keren itu six pack, sorry. Six pack tapi otaknya konslet buat apa? Buat apa? Pajangan. Atau yang lain lagi, ideal itu harus langsing. Ideal itu tinggi gitu. Tubuh ideal itu harus tirus. Makanya banyak barang-barang untuk membuat lebih tirus. Suntik ini, sedot lemak, bakar lemak. Mungkin ditarik bajai biar lebih tinggi. Kenapa sih harus pakai standar-standar seperti itu untuk membuat diri kita kayak puas kalau sudah mendapatkan itu? Ya bagus sih kalau misalnya kita bisa mendapatkan badan yang seperti itu gitu ya. Six pack mungkin tinggi. Kayak gue sekarang udah gak mungkin bisa lebih tinggi lagi. Umur gue udah gak mencukupi itu. Kalau soal langsing masih bisa dikejar deh. Tapi buat apa tujuannya gue langsing? Buat pamer gitu sama orang-orang. Gue langsing, wah lu masih gendut. Ya cupu kayak gitu. Sorry aja gue ketemu banyak orang yang mengkultuskan makanan sehat. Mengkultuskan pola makan. Mengkultuskan apalagi makanan sehat. Enggak, gue gak makan yang goreng-gorengan. Gue mah semua yang oil free. Gue sekarang vegan. Gue sekarang udah gak nyentuh-nyentuh lagi daging merah. Gue semuanya yang protein. Pakainya lemak ikan. Atau makannya tuh dada ayam. Gak boleh ada berlemak karena itu gak sehat. Orang-orang, gue ketemu orang yang kayak gini nih. Rata-rata mereka cenderung merendahkan orang lain. Yang hidupnya, pola hidupnya tidak seperti mereka. Gue gak tahu kenapa kok bisa selaras ya kelakuan mereka seperti ini. Gue gak ngerti juga. Tapi yang jelas mereka adalah beberapa dari tipe-tipe manusia yang gue gak suka. Secara pribadi.
It's okay, lu mau hidup makan sehat, suka jogging, suka nge-gym, silakan. Itu bebas, bagus malah buat lu. Tapi nggak perlu sampai harus merendahkan orang lain juga kan. Emang kenapa kalau orang tidak sedisiplin lu dalam berolahraga? Kenapa orang yang lain itu yang tidak menjaga makan seperti lu menjaga makan? Emangnya kenapa? Emang kenapa? Kalau emang lu merasa perlu untuk lu jaga makan dan lu bahagia dengan itu, silakan. Tapi kenapa harus sampai merendahkan orang lain? Apakah orang-orang seperti itu merendahkan lu juga? Gak pernah kayak gue dengar ada orang-orang yang makannya apapun dimakan terus ngata-ngatain orang-orang yang makan sehat. Ih, makan sehat lu kayak sapi atau apalah sebutin lah gitu. Gak ada. Rata-rata yang gue tahu justru yang suka mengklaim dirinya makan sehat, yang pola hidup sehat, selalu merendahkan mereka yang mereka anggap tidak sehat. Justru bukankah mulut mereka itu nggak sehat, perilaku mereka itu jadi nggak sehat. Buat apa lu sehatin fisik lu, tapi secara internal lu, di dalam lu itu nggak ada yang sehat gitu. Yang keluar dari mulut lu semuanya racun. Buat apa? Ya gue tahu juga sih ada teman-teman yang menjaga pola makan hidup sehat dan perilakunya juga baik. Gue tahu juga. Gue tahu ada yang seperti itu. Gue tahu dan gue mengapresiasi mereka yang seperti itu. Masalahnya nih yang mulutnya nggak bisa jaga nih. Mereka suka membuat orang lain tersinggung dan akhirnya sakit hati. Karena mereka merasa mereka lebih baik dari orang lain itu. Gara-gara apa? Gara-gara standar yang tidak bertanggung jawab itu. Yang soal putih, six pack, langsing, tinggi, tirus. Lalu kelakuan aneh dunia zaman sekarang ini yang kedua itu buat gue yang gue tulis ya. Adalah mereka melahirkan macam-macam toksik. Apapun jadi toksik. Apapun yang mereka gak suka jadi toksik buat mereka. Contohnya gini. Toxic relationship. Gue pertama bingung, toxic relationship itu apa ya? Pas gue baca, ternyata adalah salah satunya toxic relationship itu adalah misalnya gini, lu pacar lu suka mukul lu, itu toxic. Lah itu udah bukan toxic lagi, itu emang udah kekerasan. Atau lu berada dalam sebuah lingkungan pertemanan, di mana pertemanan itu orang-orangnya merendahkan lu atau menjelek-jelekan lu bilangnya itu toxic. Buat apa dibilang pakai toksik ya? Zaman dulu juga udah ada. Ya solusinya kan gampang kan? Nggak usah bergaul sama mereka itu. Lalu bikin toksik. Oke lah ya udahlah. Mungkin itu istilah yang bisa diterima jam sekarang. Toxic relationship. Ada lagi yang namanya toxic masculinity. Ada lagi toxic family. Toxic family itu kayak gimana sih? Ketika orang tuanya ngebego-begoin anaknya gitu. Itu dari zaman bapak gue masih kecil juga udah ada. Tapi nggak ada cerita bapak gue bilang, gila papanya papa itu toksik banget. Nggak ada. Pas mereka gede, kalian bisa lihat deh orang-orang yang dididik dengan keras. Bahkan kadang-kadang suka pakai pukul. Gue ini adalah generasi yang dipukul pakai gantungan baju, sapu lidi, dan gesper. Dipukul, literally dipukul pakai gituan, disabet. Dan gue ngelihat orang-orang yang masa kecilnya dipukul seperti itu dengan keras, dididik dengan keras seperti itu. Ketika mereka udah gede, mereka selalu malah berbalik memuji atau berterima kasih sama orang tuanya. Mereka suka bilang gini, gue kalau dulu gak digituin sama orang tua gue mungkin sekarang gue jadi orang yang cengeng deh. Gue mungkin sekarang jadi orang yang lemah deh. Yang kalau dimarahin dikit langsung jiper gitu, langsung baperan gitu. Perhatiin deh baik-baik deh. Perhatiin baik-baik. Orang yang dulunya dididik dengan keras seperti itu, rata-rata bercerita seperti itu. Ya, gue nggak sih salah satunya. Gue nggak akan pernah bilang kalau cara bapak gue ngedidik gue dengan mukulin gue itu adalah cara yang baik. Tapi bukan karena dia mukulin gue atau enggak. Ada hal yang lain. Gue kenapa nggak memuji cara orang tua gue mendidik gue dulu. Ya lebih karena keperlakuan sih. Nah itu macam-macam toksik. Dan yang paling aneh dari toksik ini adalah toxic positivity. Toksik yang positif. Positifnya jadi toksik. Itu aneh. Ada orang bermaksud untuk
mensupport gitu loh maksudnya. Jadi ada teman lagi down gitu kan. Aduh gimana nih, gue baru gagal dari ujian. Gue harus ngulang lagi bulan depan. Terus ada temennya yang bermaksud baik untuk memberi support secara moral gitu. Nah, wah udah, lu jangan down lagi. Gue percaya lu pasti bisa bangkit lagi. Gue percaya lu pasti bisa bangkit lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Maksudnya baik. Lalu dibilang, lu gila, lu toxic positivity. Lu merendahkan gue dengan kalimat-kalimat toxic. Lu gak tahu apa yang gue rasain, makanya lu enteng ngomong kayak gitu, ngedukung kayak gitu. Lah salahnya apa? Kan maksudnya kan baik, dia ngedukung. Kenapa langsung dibilang toxic? Ini aneh, makanya gue bilang ini kelakuan aneh dunia zaman sekarang. Lalu yang ketiga yang gue catat kelakuan aneh adalah tentang stoikism. Stoik. Gimana ya? Gue takut salah baca nih. Caranya salah baca. Kan berantakan kan gue ngomongnya. Gue takut cara bacanya salah gitu maksudnya. Stoikism. Stoikisme. Sebenarnya gue gak terlalu mendalami arti sebenar-benarnya tentang stoik ini. Karena dari beberapa cerita aja kayaknya udah cukup membuat gue kayak enggak deh gitu kayak stoik. Kenapa? Karena beberapa di ajarannya itu kalau kalian lihat video-videonya ya, video-video yang membahas tentang stoik itu cenderung kayak nggak ada usaha gitu loh, kayak pasrah sama nasib gitu, jadi nggak perlu berusaha lah. Ntar kalau yang emang dapat buat kita ya emang itu buat kita, kalau emang nggak dapet ya sudah, mungkin bukan buat kita. Jadi ibaratnya tuh kalau kasarnya gini, kalau misalnya kita lagi pacaran nih sama perempuan gitu, gua kan laki pacaran sama perempuan, terus tiba-tiba perempuan ini pacar gua selingkuh sama cowok lain, terus gua langsung bilang ya udahlah ya, mungkin emang gitu kali, emang dia mungkin buat cowok itulah bukan buat gua. Lah gimana? Itu toksik nggak ya jatuhnya ya? Dan setelah gue pelajarin ternyata stoik ini mulai berubah haluannya. Bukan karena stoiknya, tapi kayak para pengikutnya atau para penganutnya mengembangkan sendiri-sendiri arti dari stoik itu. Jadi yang mereka sebut dengan stoik modern. Dan di dalam situ langsung kayak pasrah-pasrahan gitu loh. Jadi kayak menerima segala sesuatunya dengan mutlak. Nggak ada usaha, nggak mau diperjuangkan. Jadi malah kelihatan jadi aneh, kayak orang yang nggak mau berusaha lebih baik lagi. Mereka cuma pasrah pada nasib, apapun yang terjadi ya sudahlah. Gue nggak yakin sih orang yang menjalani hal seperti ini hidupnya lebih bahagia daripada orang yang memperjuangkan apa yang menurut mereka harus untuk perjuangkan. Dan akhirnya banyak juga yang penganut stoik modern ini saling serang. Sesama penganut stoik ini saling serang gitu. Itu bukan stoik kali, stoik mah begini. Enggak lu yang salah, stoik itu begini. Dasar lu si paling stoik kayak gitu. Dan itulah yang gue lihat kelakuan aneh dunia zaman sekarang gitu. Meribetkan sesuatu yang gak perlu ribet. Kenapa sih harus pakai kayak gitu-gituan? Mungkin yang lihat tayangan ini nggak semuanya Kristen ya, tapi izinkan gue seorang Kristen, gue mau bagiin satu aja ayat yang ada di Alkitab, yaitu dari kitab Yesaya, pasalnya ke-43 ayat ke-4, dibilang begini, oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi maksudnya ini Tuhan lagi ngomong kepada manusia, dibilang oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kalau kita lihat dari ayat ini, Tuhan itu udah kasih standar yang tinggi buat kita. Tuhan kasih nilai yang tinggi banget buat kita, value yang tinggi. Dia bilang karena engkau berharga di mataku. Tuhan melihat kita tuh berharga. Tuhan melihat kita itu mulia. Ya jangan direndahin lagi. Ada lagi orang, ya gue gak tahu dia pendeta bukan ya, pokoknya terkenal lah. Dia mengklaim, dia bilang ini Tuhan itu kayak pemulung buat gue. Kenapa gitu? Karena Tuhan itu mau-maunya
mungut sampah kayak gua ini sampah. Dan Tuhan mau mungut gua jadi sesuatu yang lebih baik. Kesannya bagus ya, kesannya kayak oke banget, tapi sebenarnya itu menghina Tuhan loh. Tuhan bilang kita ini berharga dan mulia. Terus kita ngaku-ngaku diri kita, enggak, gua sampah, gua sampah, enggak ada nilainya. Makanya orang jangan karena udah di atas langsung lupa sama segala sesuatu. Alkitab udah bilang kita ini berharga dan kita ini mulia. Kenapa direndahin lagi gitu loh? Kalau Tuhan bilang lu ini emas, enggak, gua tai gitu. Kan kita yang blow on ya. Kalau kayak gitu caranya. Harusnya ketika Tuhan bilang lu ini emas, hah? Gua emas toh. Gua ini emas. Ya ampun, ternyata Tuhan mandang gua segininya. Ya enggak, jangan sampai merendahkan diri kita lagi serendah-rendahnya gitu. Kita cuma cacing, kita cuma fosil gitu, kita cuma abu gitu. Kita cuma remahan astor, sobekan tisu, pecahan rangginang. Itu yang bikin kenapa banyak orang punya pola pikir berantakan. Pikirannya rusak. Kenapa? Karena pikiran yang seperti itu dia sendiri yang bangun. Salah satu caranya dia membangun pikiran itu adalah dengan setuju dengan apapun yang dikatakan orang-orang yang viral. Orang-orang yang punya nama atau terkenal. Kalau di dunia gereja ada yang namanya Pastor Graham. Salah nggak Pastor Graham? Enggak sih. Tapi yang nggak semua perkataan mereka langsung dimakan mentah-mentah dong. Dikaji dulu dong, bener nggak nih? Ini sesuai nggak nih dengan yang ditulis di Alkitab? Kayak gitu loh, jangan langsung main percaya aja gitu. Ntar dia ngajarin, oh caranya masuk surga ternyata dengan kita berzina. Ayo kita berzina, terus kita setuju semua berzina. Lah kan kita sakit jiwa kalau kayak gitu lama-lama. Tuhan itu udah kasih standar yang tinggi buat kita, makanya jangan direndahkan lagi. Tuhan itu udah kasih posisi buat kita, sampai dibilang di ayat yang lain dibilang kita ini diposisikan Tuhan setara dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berkelakuanlah seperti layaknya anak Tuhan, jangan kayak anak setan. Kita ini ada pemilik tubuh kita sendiri. Kita ini pemilik tubuh kita sendiri. Harusnya kita yang punya kontrol atas apapun yang ada dalam diri kita, termasuk pikiran kita. Gue pernah punya pikiran jelek tentang beberapa orang. Gue pernah berpikir kayak, karena gue kesel banget sama orang itu, gue pernah berpikir gue kalau ketemu lagi sama dia kalau sampai berani kayak gini lagi, gue tonjok sih, gue tendang, gue banting. Di pikiran gue seperti itu. Di pikiran gue bertengkar hal-hal seperti itu. Tapi pada waktu ketemu dia, gue gak lakukan itu. Itu stop di pikiran gue doang. Artinya apa? Gue yang punya kontrol atas tubuh gue. Pikiran gue boleh berpikir yang jelek-jelek. Pikiran gue bisa berpikir semua yang busuk. Tapi untuk menjadikan apa yang ada di pikiran gue itu jadi kenyataan, itu ada dalam kontrolnya gue. Gue gak dikuasai sama pikiran gue. Gue melatih diri gue supaya pikiran gue yang negatif tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Kenapa? Karena semua yang negatif, semua yang tidak baik itu punya akibat yang tidak baik juga. Makanya kenapa kita harus menguasai pikiran kita. Kita harus sadar ketika pikiran jelek itu muncul dalam pikiran kita. Kita harus sadar kalau itu hanya pikiran. Itu hanya sebuah pikiran yang kita bisa kontrol untuk tidak kita wujudkan pikiran yang busuk itu atau pikiran yang negatif itu. Jangan biarkan sugesti negatif dari luar tubuh kita mempengaruhi hidup kita. Kita ini kan emang udah berada di zaman yang apa-apa digital, apa-apa YouTube, apa-apa Instagram, apa-apa TikTok gitu ya. Gue cuma mau kasih tahu, nggak semuanya itu perlu kita setuju, nggak perlu semuanya itu kita dengerin. Jangan hanya karena kita melihat sebuah berita yang kayaknya ciri-ciri orang depresi adalah dia suka murung, dia suka lemes, dia malas keluar rumah. Terus kita lihat, gue kayak gini, berarti gue depresi dong. Enggak, bisa jadi lu males. Enggak melulu kayak gitu dong. Kalau emang lu merasa lu punya sakit atau punya penyakit kejiwaan, ya lu ke dokter. Bukan lihat TikTok, bukan lihat Google.
Lu ke dokter, dokter lebih ngerti daripada Google dan lebih akurat tentunya. Jadi jangan biarkan ada sugesti dari luar kita, apalagi itu sugesti negatif untuk mempengaruhi hidup kita. Kalau kita mau memasukkan sebuah sugesti dari luar, pastikan sugesti itu adalah sugesti yang baik atau sugesti yang positif. Kalau saran gue pribadi, harusnya itu sugesti dari Tuhan itu sendiri. Kalau gue baca Alkitab, gue penuhi pikiran gue pakai isi Alkitab. Jadi ketika ada pikiran negatif keluar, gue bisa lawan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Itu yang gue lakukan sampai hari ini. Gue pun, ya gue gak pernah ke dokter, gue akui. Gue gak pernah periksa ke psikolog, gue gak pernah. Tapi selama belasan tahun gue hidup dalam tekanan batin karena masalah keluarga, karena masalah pertemanan. Gue belasan tahun hidup dengan kalau tidur harus nahan nangis supaya gak ketahuan kalau sebenarnya gue lagi sedih. Dan gue udah 3 kali berpikir untuk bunuh diri. Dan 1 di antaranya hampir terwujud ketika gue harus mengalami tenggelam di sungai karena gue gak bisa berenang anyway. Dan itu semua gue jalani selama belasan tahun. Sampai akhirnya gue paham ternyata pikiran gue bisa gue kontrol. Semua hal negatif yang gue lihat, yang gue dengar, itu tuh boleh dibilang tuh kayak itu semua tuh cuma casing atau sampul aja. Harusnya tidak mempengaruhi isi yang di dalam kita. Kita ini loh yang nentuin kita ini mau jadi apa. Kita yang nentuin kita bakal jadi apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu kita yang nentuin, bukan mereka-mereka itu. Mereka gak pernah bantu apa-apa ke kita. Jadi ngapain dengerin. Mereka bisa bersuara sesukanya, berarti kita pun bisa berpikir sesuka kita. Tentunya kita harus berpikir untuk tidak mendengarkan mereka. Atau tidak melakukan apa yang mereka katakan. Apalagi kalau hal itu adalah sesuatu yang negatif. Ada yang bilang begini, kreativitas itu sejauh kita berimajinasi. Jadi ketika kita sudah berhenti berimajinasi, maka kreativitas hidup kita pun akan berhenti. Ada juga yang bilang Tuhan itu hanya sejauh doa. Makin sering kita berdoa, berarti kita makin dekat sama Tuhan. Kalau kita sudah gak pernah berdoa, berarti Tuhan udah jauh banget. Karena kita udah gak pernah berdoa. Berarti boleh dikatakan, masa depan kita itu sejauh kita berharap. Teman-teman masih berharap gak supaya punya masa depan yang indah, masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Mungkin ada yang punya cita-cita yang mungkin bahkan menurut kita sendiri kayaknya absurd banget sih gitu. Gue pengen terkenal, gue pengen jadi artis, gue pengen jadi itu. Itu gak apa-apa. Ya mimpikan aja itu. Selama kita masih berharap, semuanya itu mungkin terjadi. Selama kita masih punya pikiran positif untuk bisa mempengaruhi hidup kita supaya bisa tetap hidup dalam sebuah sukacita, dalam sebuah kegembiraan di tengah-tengah lingkungan yang mungkin selalu menekan-nekan kita, teruslah berharap dan teruslah bermimpi untuk bisa menggapai apa yang menjadi mimpi kita itu. Kalaupun nggak nyampe gimana sama mimpi yang kita mimpikan itu, ya minimal nggak jauh-jauh amat lah bedanya. Selama kita terus berharap supaya kita bisa mendapatkan masa depan yang seperti yang kita harapkan. Itu saran dari saya. Jangan pernah mau pikiran kita dikuasai dari pihak luar. Tapi kita pemilik tubuh kita sendiri. Kita yang punya kontrol penuh atas diri kita. Pilihlah yang benar. Pilihlah yang baik. Supaya jangan sampai kita malah kalah sama tekanan-tekanan yang ada, termasuk tekanan dari keluarga kita sendiri. Kita harus kuat. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih merasa sulit untuk melepaskan pikiran negatifnya, gue ngertiin itu semua, gue ngerti banget. Misalnya keinginan untuk bunuh diri, merasa depresi, frustasi, penuh benci. Gue ngerti banget kalian kalau masih ada yang nggak segampang itu kali lepasin kayak gini. Iya, gue ngerti. Makanya kenapa gue bilang gue belasan tahun harus hidup dengan pikiran-pikiran seperti itu. Sampai akhirnya hari ini gue bisa lebih baik daripada waktu itu. Gue mungkin belum 100% bisa melepas itu semua.
Tapi gue udah much better banget daripada gue yang dulu. Dan gue ngerti buat teman-teman yang masih merasa sulit untuk kayak menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu, karena gue sendiri pun masih belum 100% bisa menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Gue cuma mau kasih tahu ke kalian, gue buka deh layanan buat membantu, kasih kuping buat dengerin cerita kalian. Mungkin kalian, aduh gue harus cerita sama siapa, gue lagi stres, gue lagi frustasi, gue lagi udahlah, ntar kalau gue cerita sama sini bocor, ntar kalau gue ngomong ke ini ntar malah diadu domba. Buat teman-teman yang ngalamin seperti itu, gue kasih kuping gue deh buat dengerin kalian, atau gue kasih mata gue buat baca chat kalian. Kalian bisa DM atau email gue di bagi cerita. Nanti gue linknya gue kasih lihat di video ini, di bagi cerita. Atau gue sebutin aja ya. Kalian bisa DM gue ke Instagram di bagi cerita aja. Kenapa pakai aja? Karena bagi cerita doang udah ada yang ngambil. Gue kurang cepat sama itu. Kalian bisa IG gue di bagi cerita aja, atau kalian bisa email gue di bagi cerita 1522. Ya, gue nggak janjiin gue bakal bisa kasih solusi buat kalian. Gue nggak berani janjiin itu. Gue nggak berani janjiin kalian akan jadi orang yang berbeda sama sekali ketika kalian curhat sama gue. Gue nggak berani janjiin. Cuma setidaknya gue bisa kasih kuping gue buat jadi tong sampah buat kalian, buat dengan cerita kalian. Gue bukan orang pintar, gue bukan orang yang hebat, gue bukan orang serba biasa. Gue cuma lagi bagi cerita aja. Gue cuma lagi bagi cerita di sini. So, itu aja yang bisa gue bagiin buat kalian semuanya. Ya cukup panjang nih video, hampir 40 menit. Tapi semoga ini worth it buat kalian semua dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.